Bayangkan Indonesia di tahun 2045. Sebuah negeri yang maju dengan ekonomi yang kuat, teknologi yang berkembang pesat, dan generasi mudanya yang siap bersaing di panggung dunia. Dengan usia 100 tahunnya, Indonesia bukan sekadar raksasa tidur, tapi telah menjadi pemain utama di kancah global. Indonesia Emas 2045, mimpi atau kenyataan? Hey, welcome! Kenalin, aku Kapten Literasi. Yang kali ini bakal fokus membahas Indonesia Emas 2045 yang sering dibicarakan akan menjadi sebuah negara maju. Tapi, apakah kita benar-benar siap menuju ke sana? Data UNESCO menyebutkan dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang benar-benar rajin membaca. Indeks literasi digital kita juga masih tertinggal dibanding negara maju. Dan yang lebih parah, banyak dari kita yang lebih percaya hoax daripada fakta yang valid. Kalau kita masih seperti ini, Indonesia Emas bisa jadi cuma sekedar wacana. Tapi tenang, ada solusinya. Salah satu kunci utama menuju Indonesia Emas 2045 adalah literasi. Dengan literasi, bangsa ini akan menghasilkan SDM yang unggul dan siap melesat. Ada 6 jenis literasi yang harus kita kuasai. Yang pertama, literasi membaca. Bill Gates membaca 50 buku per tahun. Elon Musk belajar tentang roket dari membaca. Warren Buffett menghabiskan 80% waktunya untuk membaca. Karena dengan membaca, kita bukan hanya sekedar tahu, tapi juga memahami, berpikir kritis, dan bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Yang kedua, literasi digital. Berapa banyak dari kita yang langsung percaya berita di WhatsApp tanpa cek sumbernya terlebih dahulu? Tanpa literasi digital, kita bisa jadi korban hoax, propaganda, dan manipulasi informasi. Generasi emas bukan generasi yang mudah termakan hoax, tapi generasi yang kritis, bisa memilah mana yang fakta, mana yang fiksi. Yang ketiga, literasi finansial. Tanpa melek finansial, generasi muda akan terjebak dalam jebakan gaya hidup konsumtif. Generasi muda harus paham tentang investasi, menabung, dan pengelolaan keuangan sejak dini. Generasi emas bukan generasi yang boros, tapi generasi yang paham bagaimana mengelola asetnya. Yang keempat, literasi numerasi. Numerasi bukan cuma soal matematika di sekolah. Tanpa numerasi, kita bisa tertipu diskon palsu, gagal mengatur keuangan, bahkan salah hitung dalam bisnis. Dalam hal ini, paham angka sama dengan lebih bijak mengambil keputusan. Yang kelima, literasi sains. Ilmu sains ada di sekitar kita, mulai dari makanan yang kita makan, udara yang kita hirup, bahkan sampai teknologi yang kita gunakan setiap hari. Tanpa literasi sains, kita bisa tertipu oleh mitos kesehatan dan teori konspirasi. Sains bukan cuma untuk ilmuwan, tapi untuk kita semua. Karena dengan memahami sains, sama dengan memahami dunia. Yang keenam, literasi budaya. Kita hidup di negeri dengan ribuan budaya. Tanpa literasi budaya, kita bisa kehilangan identitas, tergerus oleh budaya luar, dan tidak menghargai warisan nenek moyang kita. Budaya adalah jati diri kita. Mengenal budaya sendiri adalah kunci menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Semua fondasi ini harus dibangun dalam diri kita sebagai ujung tombak masa depan bangsa Indonesia. Selain literasi, ada 4 pilar utama yang harus dibangun untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama, pengembangan manusia dan penguasaan iptek. Edukasi harus jadi prioritas utama. Kita harus mencetak SDM yang unggul, yang siap berinovasi. Mulai dari kualitas pendidikan, hingga akses teknologi untuk semua.
Dan yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jangan hanya jadi konsumen, tapi jadi produsen inovasi dunia. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Indonesia bukan hanya Jakarta. Semua daerah harus maju bersama, dari Sabang sampai Merauke. Pendidikan, infrastruktur, dan akses teknologi harus merata. Yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Negara yang kuat adalah negara yang stabil, aman, dan memiliki tata kelola yang baik. Semua dimulai dari kita, dengan pendidikan, literasi, dan kesadaran penuh akan hak serta kewajiban kita sebagai warga negara. Hidup di era sekarang itu amazing. Semua serba cepat, semua serba mudah, dan seharusnya literasi bisa benar-benar menyongsong Indonesia Emas 2045. Kenapa gitu? Karena di setiap kota sudah ada perpustakaan daerah yang menyimpan ribuan buku yang siap menemani perjalanan kita menuju masa depan yang lebih cerdas. Apalagi Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah buka setiap hari loh. Dan kabar baiknya, perpustakaan zaman sekarang itu nggak membosankan. Karena banyak banget program perpustakaan yang bisa kita nikmati. Apalagi kita sebagai warga Jawa Tengah. Contohnya seperti event-event literasi, serta kompetisi atau lomba literasi yang bikin hidup berliterasi kita jadi lebih asik. Nah, mau ke perpus tapi dari rumah aja? Gampang! Ada Ijateng dan Sibuki yang bisa kalian pakai, yaitu platform perpustakaan digital yang bikin akses buku tanpa batas, tanpa ribet, dan tanpa harus datang langsung. Semua bisa baca kapan aja, di mana aja. Indonesia Emas 2045 bukan sekedar mimpi, tapi kita harus mempersiapkannya dari sekarang. Caranya mulai dari diri sendiri. Contoh simpelnya seperti mulai membiasakan diri untuk membaca, verifikasi setiap berita sebelum membagikannya, dan kelola keuangan dengan bijak sejak muda. Karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Indonesia butuh generasi yang bukan hanya hidup di masa depan, tapi juga yang membentuknya. Mari kita sepakati bersama menjadi bagian dari perubahan ini. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan literasi kita bersama. Baca, pahami, kembangkan. Indonesia Emas dimulai dari kita.